Kita doa sekali lagi. Bapa, terima kasih. Sorga mendengar doa pujian penyembahan kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, ajari kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya akan mengulang beberapa pelajaran lalu dirangkum kira-kira gitu ya. Karena beberapa poin atau hampir semuanya sebenarnya pernah disampaikan. Tapi menjadi sebuah rangkaian dalam tema yang mungkin saudara agak kaget gitu ya. Kok di gereja belajar tema ini? Tema apa sih? Meditasi. Saudara ya. Kita akan belajar meditasi. Oke. Yang pertama arti meditasi itu apa sih? Hening. Ya. Ayatnya tidak saya munculkan soal hening ini karena ayatnya kebanyakan. Tapi itu ayat di antara ayat. Jadi sebenarnya nggak ada ayatnya tapi banyak di antara ayat. Yang di Alkitab Mazmur itu ditulis jeda atau sela. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sela. Jadi ayat-ayat lalu sela. Ayat-ayat lalu sela. Nah sela itu jeda, pause, istirahat, hening. Jadi meditasi itu hening. Tidak mikir apa-apa, tidak merasakan apa-apa, hening. Kalau Anda di ruangan yang hening, apa yang terjadi? Hah? Takut setan? Atau malah Anda mulai mikirnya aktif, otaknya aktif. Karena ternyata kita itu nggak bisa hening. Otak kita tuh nggak bisa diem, mikir terus. Kebaktiannya mikir kok saudara ya. Anda telinganya dengar saya khotbah, otaknya mikir kan. Habis ini enakan steak atau bakmi ya. Yang deket aja rahang tuna. Waduh tapi udah bosen dah ya. Agak jauh deh Bandar Surabaya. Dah, otak kita mikir terus saudara ya. Otak kita mikir terus. Jadi meditasi itu tidak mikir, tidak merasakan, hening. Makanya kalau Alkitab berkata Daud itu begini. Dia menyanyi, memuji Tuhan, sela. Doa lagi, sela. Biasanya setelah sela itu ganti tema. Kalau Anda perhatikan ya. Temanya pertama misalnya Tuhan tolong, terus sela. Nanti habis sela itu, ku bersyukur padamu di antara bangsa. Loh, bersyukur sudah gitu ya. Padahal sebelumnya dikejar musuh, mau dibunuh. Karena udah sela. Nah sela itu berdiam diri. Apa tujuannya meditasi? Untuk dengar suara Tuhan. Jadi tentu meditasi itu, waduh waktu saya mulai belajar meditasi, bahkan mulai ngajar meditasi, waduh Pak Jarod sesat gitu kan ya. Karismatik komentarnya langsung sesat. Tapi kalau meditasi dicari pengertiannya dulu adalah hening, sunyi, diem. Enggak pikir apa-apa, enggak rasa apa-apa. Itu ayatnya tidak ada ayat karena tulisan sela itu di antara ayat-ayat. Yaitu sela atau jeda, pause, istirahat. Maksudnya Daud berdoa, terus dia diam. Makanya Daud berkata begini, Tuhan aku menanti-nantikan engkau. Diam itu nunggu, setelah kita berbicara kepada Tuhan, kita nunggu dia berbicara. Anda berdoa, Tuhan tolong, saya banyak kesusahan Tuhan. Masalahnya begini, Tuhan tolong Tuhan. Aku percaya Tuhan tolong, amin. Kita masak, amin. Kita pergi, amin. Kita berangkat. Kalau aku Tuhan tak tempeleng itu orang. Kapan saya bicara? Kamu ngomong terus habis itu pergi, amin. Doa jalan lagi. Anda tidak diem, Tuhan mau bicara. Jadi meditasi itu menanti-nantikan Tuhan. Nah, kalau ayatnya Pak, yang ada ayatnya dong Pak. Tadi kan itu sela, jeda, istirahat, pause. Sekarang yang ada ayatnya. Nanti ada Alkitab yang pegang Alkitab bahasa Inggris. Coba nanti ayat yang saya tunjukkan. Anda buka Alkitab Anda. Nanti ditulisnya di situ meditated on. Ada lagi meditated to. Gitu ya. Nah sekarang kita baca ayatnya. Yang dalam bahasa Inggris ditulisnya memang meditasi. Tapi diterjemahkan merenungkan. Nah, ya, karena memang meditasi itu arti pertama jeda, istirahat, hening. Yang kedua merenungkan yang dalam. Oke. Ayatnya adalah Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Kalau ayat satunya itu berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, nggak ikut berdosa, tapi berdiri di situ aja itu nggak berbahagia. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, karena begitu duduk di situ ikut gosip juga.
yang tidak duduk di situ, nggak berdiri di situ. Nah, ayat 2-nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang bermeditasi tentang hal itu. Diterjemahkan apa? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nanti apa saja yang diperbuatnya ini, saya ada 2 kesaksian baru, tapi mundur dulu kesaksian yang lama-lama saya bawa lagi juga ya, untuk biar nyambung. Tapi yang mau diajarkan bukan buahnya, hasilnya, dampak dari meditasi. Tapi apa itu meditasi? Merenungkan. Nah, boleh file berikutnya hanya ditunjukkan ayatnya, ini yang dalam bahasa Inggris tapi ayat yang lain. Ya, yang Mazmur 1 Anda bisa buka sendiri, ini ayat yang lain saya akan tunjukkan juga di Yosua pasal 1 ayat 8 itu juga dalam bahasa Indonesianya adalah merenungkan. Dan di situ dalam bahasa Inggrisnya juga meditated on. Jadi Alkitab itu banyak ayat yang harusnya diterjemahkan yang kesukaannya adalah bermeditasi firman gitu. Ya, maka sekarang temanya meditasi firman bagian A, nanti bagian B meditasi nafas. Itu digabung jadi satu, ya. Nah, jadi apa itu meditasi firman? Boleh file berikutnya. Meditasi firman adalah kita berdiam diri, tidak mikir apa-apa, tidak merasakan apa-apa, menunggu Tuhan berfirman. Bagaimana mekanisme Tuhan berfirman yang alkitabiah yang tidak akan sesat? Maka Tuhan Yesus berkata, kalau dia datang, maksudnya Roh Kudus, dia akan mengingatkan firman. Ayat yang lain, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan yang kukatakan kepadamu. Yang dikatakan Tuhan itu kebenaran. Maka ayat yang lain, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan kebenaran. Jadi mengingatkan, supaya diingatkan bagian kita baca sebanyak mungkin. Kristen pemula, belum lama lahir baru, baca Yohanes, begitu banyak orang menyarankan. Ya, habis Yohanes Kisah Rasul, boleh ya. Roma agak pusing nih. Anda mundur ke belakang, baca Mazmur, ya panjang tuh, Amsal, ya. Balik ke Injil, tapi kemarin udah Yohanes, sekarang Matius dong, gitu ya. Habis itu boleh mencoba Mazmur, Roma, ya, Rom, Korintus, Ibrani, lewatin aja, itu agak pusing juga, ya. Wahyu, apalagi, ya, udah nggak ngerti. Balik lagi, ya, ke Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, lewatin, pusing juga nanti Anda. Bilangan, angka-angka, mumet juga, lompatin. Wah, Ulangan boleh gitu ya, Raja-Raja boleh, Tawarik kok kayak ngulang lagi, lompatin juga. Anda boleh ya lompat-lompat begitu gak apa-apa, sampai nanti mungkin sistematis, tematik, atau sistematik, ayat demi ayat, Kejadian sampai Wahyu. Nanti ayat-ayat yang bagus, yang penting, yang Anda cocok, stabiloi. 1 tahun udah penuh warna, ganti stabilo warna lain-lain. Ya, 2 tahun, 3 tahun, ganti Alkitab. Nanti yang sudah stabilo ini Anda simpen. 10 tahun kemudian Anda bisa ngelihat Alkitab pertama sampai yang ketiga yang Anda stabilo berbeda-beda. Ya. Wah, yang pertama mungkin berkat. Tahun ketiga, periode berikutnya banyak pergumulan, saudara. Yang di stabilonya Tuhan, kekuatanku, dia penolongku. Ternyata kita punya sejarah orang beda-beda yang distabiloi berbeda-beda. Tapi apa yang kita baca, kita stabilo, bahkan kita hafalkan, suatu saat nanti, karena hidup ini panjang banget. Kita ada masalah, kita punya pilihan sih, cari ayat. Cari ayat itu ya cari ayat-ayat yang cocok buat situasi ini, tapi kadang kita ragu-ragu. Karena kita memang cari ya. Beda kalau gini, Anda berdoa masalah yang ada, pergumulan yang ada. Bahkan Anda gak bisa mikir apa-apa. Anda tenangkan pikiran masih tenang sampai gak mikir apa-apa. Roh Kudus ingatkan ayat. Ya, Anda kayak, ya gitu loh ya. Namanya inspirasi, namanya pewahyuan. Anda dapat tuntunan, maka Daud itu berkata, Tuhan, ku nantikan firman-Mu, aku pegang. Dan terbukti ya dan amin. Firman yang kita tidak cari, tapi diingatkan oleh Roh Kudus. Dan itu menjadi tuntunan. Itulah namanya meditasi firman. Di mana tetap kita harus baca duluan supaya nanti diingatkan.
Boleh gak begini Pak? Kalau saya begini Pak, pokoknya aku buka Alkitab Pak. Aku tutup mata Pak, aku buka, belak, aku baca Pak. Itu namanya gaya penjudi, ya kan? Karena mantan penjudi. Ya, serba gaya judi. Nah, enggak apa-apa. Pokoknya yang pertama, kalau awal-awal itu enggak apa-apa. Gaya begitu enggak apa-apa ya. Pokoknya ayat yang dibaca enggak apa-apa. Asal jangan ketemu Malaki pasal 3 ayat 10. Bayar perpuluhan gitu ya saudara ya. Waduh, masalahnya utang suruh bayar perpuluhan gitu ya. Karena Anda main buka blek begitu ya. Kalau Anda tahu pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan firman, meditasi firman adalah firman yang bukan kita pikir, yang bukan kita cari, kita diam, kita tenang, gak mikir apa-apa, gak merasakan apa-apa, diingatkan. Dan itu tiba-tiba menjadi sebuah tuntunan yang kuat. Bahkan nanti Roh Kudus seperti berbicara, menerangkan ayat itu. Itulah namanya berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan. Meditated on. Diingatkan Roh Kudus, terus direnung-renungkan, mendapat kekuatan. Kan itu ada ayatnya, firman-Mu itu kekuatanku. Menjadi kekuatan karena direnungkan, dimunculkan Roh Kudus, dan bahkan diterangkan sama Roh Kudus. Itu namanya meditasi firman, meditated on. Ya, nah, kita kasih contoh kasus. Yeremia 29 ayat 11 tentu Anda nanti ayatnya bisa contoh yang lain ya. Ini kan contoh kasus saya. Saya memang dulu lahir baru tahun 82, 83 paling seneng baca ayat ini. Nah, apa itu? Yeremia 29 ayat 11, nanti 1 Petrus 1 ayat 3, isinya serupa cuma perjanjian lama dan baru. Yeremia 29 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, namanya orang miskin tinggal di pinggir sungai Ciliwung, di rumah liar, lihat masa depan susah, nulis di tembok gitu ya, madesu gitu, masa depan suram gitu ya kan. Waduh, namanya orang susah saudara ya, dapat ayat begini seneng gak saudara? Dia apalin saudara, di stabilo, ditulis di kertas, di kantong itu tuh, pokoknya masa depanku penuh harapan begitu dah. Walaupun hatinya cemas, khawatir. Kalau Anda baca ayat atau Anda dengar lagu, tenanglah jiwaku, artinya lagi gelisah kan gitu kan. Jangan takut, artinya lagi takut. Sama juga saya lagi takut masa depan. Ayat ini sengaja dihafalkan. Tapi karena menghafalkan begitu banyak ayat, nanti kondisi tertentu kita lagi gak nyari. Lulus kuliah lah tahun 87. Kan saya pengen jadi pendeta. Jadi begitu lulus saya bilang sama orang tua, Bapak Ibu aku sudah lulus, dan Ibu bilang kalau kamu sudah lulus masih pengen jadi pendeta, karena saya pengen jadi pendeta tuh waktu semester 3 mau keluar dari IPB. Kalau kamu lulus masih pengen terbukti sekian tahun panggilan gak berubah, kamu boleh jadi pendeta, itu panggilanmu bukan emosi. Tapi saya punya calon mertua yang gembala sidang berkata, kamu jangan jadi pendeta. Kamu bekerja, udah kuliah jadi insinyur kok bekerja jadi pendeta. Itu loh, kayak ini dia sebut pengusaha-pengusaha yang pelayanan gitu ya. Akhirnya saya begitu lulus kuliah 87, ngelamar sana sini, nggak dapat pekerjaan. Udah bingung, tapi begitu diem, aku tahu rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Itu kayak Tuhan berbicara. Kita nggak cari-cari ayat, itu kayak ya Tuhan. Kenyataannya cari kerjaan juga nggak dapat. Saya ingat benar begitu 6 bulan nganggur dah. Ini tak sebut nama perusahaannya nggak apa-apa, karena emang begitu ya. Ke Pfizer, terima sales untuk jual bahan-bahan kimia. Wah, di training product knowledge dikasih kartu nama, nggak ada gaji. Ya kan nganggur, samber juga nggak ada gaji nggak apa-apa deh. Kalau nanti ada order, baru dapat komisi. 6 bulan kagak ada order saudara. Ya khawatir juga kan, ingat lagi ayat, masa depan penuh harapan. Sampai saya waktu itu, ini benar saudara, saya ultimatum Tuhan, bulan Agustus aku tidak dapat pekerjaan, saya mau jadi full time. Harusnya Tuhan seneng dong ya, dapat taman pendeta baru. Itu bulan Juli saya diterima untuk masuk kerja bulan Agustus saudara. Jadi sebenarnya itu berkali-kali Tuhan itu teguhkan. Termasuk nanti Pak Niko panjang ceritanya kenapa akhirnya sampai sekarang gak jadi pendeta tapi melayani. Itu saya dapat pekerjaan.
Itu dapat ayat itu rasanya kayak tenang. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Singkat cerita ya, disambung ceritanya singkat. Kan waktu itu akhirnya saya punya usaha, menikah, diberkati, bangkrut lagi. Nah, singkat cerita sampai ke bangkrut lah gitu ya. Waduh, begitu bangkrut nih gimana nih? Ya anak saya udah kerja semuanya. Begitu kita ketakutan, kita meditasi, berdiam, memang tidak langsung dapat tuntunan loh saudara ya. Kadang yang muncul tuh bisa sama ayat, tapi yang muncul ayat yang lain-lain saudara ya. Akhir zaman, ditambah perang lagi. Itu nggak tahu pewahyuan atau emang otak kita nyari ya kan. Jadi ayat berdasarkan situasi gitu ya. Ya belum tentu Roh Kudus. Kan susah bedainnya antara Roh Kudus sama otak kita sendiri. Wes macam-macam yang muncul gitu kan. Akhirnya kita menghibur diri, ya sudahlah punya utang nggak apa-apa lah, Tuhan sudah mau datang gitu kan. Iya kalau mau datang, kalau nggak datang. Begitu punya utang, punya masalah, penghiburannya Tuhan udah mau datang. Ya, begitu duitnya banyak, pengen Tuhan jangan datang dulu, Tuhan aku mau liburan dulu. Itu pewahyuan yang situasional. Jangan-jangan bukan pewahyuan, jangan-jangan memang otak kita yang bekerja. Ya, tapi ya kita ngalami itu ya. Oke, berikutnya 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Level berikutnya, maka pada waktu saya bangkrut, mulai meditasi firman, ayatnya macam-macam. Nanti dari satu ayat ini begitu berdiam, itu kayak muncul ayat berikutnya. Ia yang memberikan anaknya kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu bersama dengan dia. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam segala hal. Kaya jasmani, kaya rohani. Kalau dari Roh Kudus itu sering nanti dapat ayat berikutnya. Makanya kalau saya tuh nyari bahan khotbah, lamanya itu merenungnya tadi. Begitu dapat saudara, udah dah. Pokoknya khotbahnya ini, tinggal ada waktu buat bikin PPT apa enggak aja. Kalau enggak ya udah di copy paste, nyari dah kita. Dan karena saya orang yang kinestetik, kadang merenungkannya itu begitu dapat satu itu, yang yakin gitu, saya malah jalan kaki. Kalau saya bergerak, otak saya aktif. Kalau saya diem, malah ngalamun kemana-mana. Saya orang yang nggak bisa diem, gitu ya. Jadi gerak aja. Orang yang lihat jadwal saya keliling Indonesia gitu, lihat jadwalnya sudah pusing. Kalau saya nganggur, saya pusing. Jadi saya orang yang memang harus bergerak, gitu ya. Nah, maka akhirnya mulai dapat ayat yang menuntun kita. Jadi sebenarnya meditasi firman itu bagaimana firman Tuhan itu terkait dengan hidup kita saat ini dan itu kita yakini sebagai tuntunan. Nanti bisa dikonfirmasi oleh khotbah hari Minggu, ketemu Pak Gembala, ketemu Nabi. Oh iya gitu loh saudara. Itu yang bikin kita kuat di tengah keadaan. Oke, berikutnya lagi. Nah, makanya Mazmur 119 ayat 105 Daud itu berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di mana ayat-ayat yang muncul di hati nurani dalam kita oleh pewahyuan Roh Kudus itu betul-betul jadi tuntunan kita dari langkah ke langkah. Dan tuntunan itu sangat spesifik karena dia hidup, dia pribadi yang berbicara dan dia menuntun setiap pribadi customize. Ayatnya beda-beda walaupun keadaannya serupa. Ya, berikutnya lagi, maka meditasi firman itu kalau saya definisikan itu adalah mendengar suara Tuhan. Kedengaran pakai telinga gitu Pak? Ya bisa saja, tapi itu kan langka sekali. Tentu Tuhan tidak berubah dan kita tidak bisa mengurung Tuhan, memenjarakannya dalam kotak teologia, dia nggak berbicara lagi. Emangnya kita ngatur Tuhan nggak boleh bicara lagi. Dulu dia berbicara kepada Musa, kepada Abraham, audible, sekarang juga bisa. Tapi kalau mau aman, suara yang pasti tidak salah adalah pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang sudah ditulis itu dimunculkan oleh Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Hati nurani kita bisa dengar suara Roh Kudus karena pikiran kita dan perasaan kita istirahat atau meditasi. Ya, lalu kita muncul mendengar suara Tuhan, yang suara Tuhan ayat itu menjadi hidup. Nyata tuntunan kita. Tentu ada suara yang bukan ayat. Nanti saya kasih kesaksian sekaligus.
Ya, suara yang bukan ayat. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ini kesaksian yang pernah saya ceritakan bagaimana ketika belum COVID tapi milenial kills everything. Mulai ada platform ya, Shopee, Bukalapak, Salora segala macam. Lalu kami punya industri retail hancur habis. COVID datang, benar-benar pilot, lalu sekolah pun rugi. Nah, itu saya kuat karena memang saya nggak cinta uang. Jadi waktu kehilangan uang itu nggak sedih. Karena kita sedih kalau kehilangan yang dicintai. Anda punya suami yang sering saya bilang ya, atau punya istri kayak setan gitu ya. Setan gitu ya. Terus setan satu itu mati. Ya kan? Aduh, ya, hari pemakaman Anda nangis lah. Mertua datang, ipar datang ya kan. Hari kedua mungkin Anda sudah mulai semuanya indah pada waktunya. Aduh, Tuhan tidak mencobai aku melebihi kekuatanku. Gitu ya. Anda sudah mulai bersyukur mungkin. Kenapa? Anda gak cinta dia. Di balik keadaannya, Anda cinta dia banget. Berapa bulan move on? Mungkin bulan keberapa Anda tidur aja malam-malam kebangun, bantal bukan dia. Anda sedih lagi, nggak bisa tidur, Anda bangun, Anda masih bisa sedih berkali-kali. Kalau kita kehilangan yang kita cintai, itu move onnya susah. Lah saya nggak cinta uang, jadi bangkrut itu bagi saya gampang. Mungkin cerita yang lain bukan bangkrut ya. Dulu saya ke Semarang, ya, wah ini yang datang seminarnya ribuan orang nih, para pendeta. Ya udah, saya bawa buku dijual 50.000 tiga. Harusnya kalau jemaat 50.000 satu kan. Jadi karena udah yang datang banyak, dijualnya 50.000 tiga. Saya nggak tahu berapa belas kardus saya bawa, saudara. Habis saudara ya. Saya bilang sama istri, puji Tuhan bukunya habis 30 juta gitu. Ada berita lain? Ada. Duitnya hilang. Jadi amplop duitnya saya nggak tahu di mana. Hilang. Terus dia tanya, kenapa hilang? Sebab hatiku tidak pada uang, hatiku ada padamu. Dia gak jadi marah. Hatiku yang aku pikir, jadi ya hilang lah, aku gak mikir uang gitu ya kan. Ya, dan belum aku bilang hatiku padamu, dia langsung emotikonnya bukan marah hilang gitu ya, cinta cila gitu ya. Iyalah kalau kita nggak mungkin kehilangan uang kalau hati kita di uang ya. Kita nyimpennya teliti, tasnya lupa nggak pernah ditutup. Itu istri saya itu kalau berkali-kali itu ya, tasmu belum ditutup, iya belum ditutup, dah nggak apa-apa, kita juga buka lagi. Kalau kamu buka begitu, kamu jangan coba masuk gitu ya. Aduh memang saya soal tutup menutup tas, nutup ini, dah. Itu berapa kali aja kalau saya pergi pelayanan gak bawa dia. Itu naik mobil begitu kan. Ya, Alkitab dulu bukan Alkitab begini kan. Alkitabnya kan kertas kan. Ya, terima amplop persembahan, taruh di situ. Ya juga gak dirisitingin. Pegang Alkitab begini, tapi kadang begini, masuk mal. Amplopnya mana? Di satu, gak tahu kemana. Pergi pelayanan, dapat amplop, taruh di lacinya mobil. Dah, ya namanya pelupa, gak dipikirin juga kan. Yang dipikirin, mobil harus bersih nih. Pintu tol terakhir, ada tempat sampahnya. Itu sampah tak buang itu semuanya. Sampai rumah baru, amplopnya mana? Ya, tadi kebuang. Bintaro Bekasi lama nih, jauh nih. Masa kesana korek-korek sampah gitu dah. Aduh, makanya kalau sampai istri dapat amplop, dah langsung ngasih dia deh gitu ya. Kalau mungkin dia gak akan kehilangan uang, tapi mungkin dia kehilangan saya. Enggak juga saudara ya. Iya enggak lah. Kita tuh kalau kita cinta, kita nggak bisa kehilangan. Nah makanya boleh file berikutnya. Saya betul-betul takutnya minta ampun next waktu COVID. Istri kena delta, ketularan anak kena delta. Deltanya waktu itu spesifiknya saya masih catat di sini varian lambda yang baru masuk dari India dan itu sangat mematikan. Anak saya pingsan 2 kali, istri pingsan 1 kali. Waduh, takut, balik meditasi. Tapi meditasi itu nggak langsung dapat tuntunan ya. Begitu diem, Tuhan tuntun, Tuhan udah blank, Tuhan. Aku bangkrut sanggup Tuhan, tapi aku nggak takut kehilangan. Aku nggak takut, aku nggak kuat kalau aku kehilangan. Begitu diem, ingat ayat saudara ya. Ayub, anaknya mati.
kan saya bangkrut kan, ingat dulu dong. Ayub bangkrut, dombanya hilang gitu kan. Ayub tabah, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan tahu saya tabah. Jadi langsung, jadi gak langsung tuntunan. Ya ini gitu. Wih, dapat ingat Ayub. Ayub bangkrut, begitu Ayub anaknya mati. Waduh, itu bukan ku pegang firman. Nangis, saudara. Nangis. Jadi Tuhan tuh kadang gak langsung nuntun gitu loh, saudara. Kadang kita juga gak, kayak tadi, pikiran kita tuh dituntun atau cari-cari ayat, saudara. Bisa juga nyari gitu kan. Atau emang ya, itu kan susah bedainya. Baru kalau kita benar pikiran istirahat, perasaan istirahat, damai yang muncul, atau takut yang muncul. Nah karena kita manusia ada pikiran, ingat yang itu, ya nangis lah saudara, takut loh. Tuhan saya nggak sanggup kehilangan, saya nggak sanggup kehilangan Tuhan, saya nggak sanggup kehilangan. Saya nggak sanggup kehilangan. Oke, singkat cerita. Nah, ketika anak pingsan yang kedua kali, istri nggak tahu kalau anak pingsan, anak nggak tahu kalau istri pingsan. Itu karena memang kita pisahkan lantai 1, lantai 2. Kalau anak tahu mamanya ketularan, dia merasa bersalah. Anak yang di Singapura kan hampir-hampir paranoid. Hati-hati sekali kalau kita nggak bilang paranoid. Deh, jangan kemana-mana, yang sekarang ini gawat loh. Dua kakaknya di Singapura, si bungsu di Jakarta. Loh, si bungsu nih hidupnya itu, dunia itu indah, nggak ada orang jahat. Persis bapaknya, makanya ditipu berkali-kali. Ya anak si bungsu ini perempuan, mah aku mau ke Gorontalo lihat ikan hiu sama siapa? Sendirian. Dia tuh nanti kalau kamu di kapal gimana? Di pulau sama siapa? Dapatnya dunia itu indah gitu loh, nggak ada orang jahat. Jadi dia berangkat aja. Nanti saya juga ketemu orang gitu kan. Masa ketemu kera? Enggak juga. Ada manusia juga Pak di sana gitu. Nah, karena dia nggak takut, kena lah si COVID, nularin mamahnya. Maka saya nggak kasih tahu dia kalau mamanya ketularan. Dia diisolasi lantai 1. Anak istri di bawah. Dua-duanya pingsan. Saya yang tahu kalau dua-duanya pingsan. Istri nggak tahu kalau anaknya pingsan. Itu saat-saat yang bagi saya horor banget. Kenapa? Karena rumah sakit penuh. Jadi isoman di rumah. Kenalan dokter, beli antibiotik ini, beli antivirus ini, kosong semuanya. Saturasi mulai turun, nggak ada tabung oksigen. Ada tuh benar-benar mengandalkan Tuhan aja tuh. Nah, di tengah-tengah ketakutan seperti itu muncul Ayub, muncul ini dalam salah satu yang saya ingat itu kalau sekarang mengulang kembali gitu, kayak udah nggak bisa mikir apa-apa. Antara memang mengistirahatkan pikiran atau pikirannya udah blank. Pergumulan tuh kalau udah berat banget ya, blank. Pak Herman udah ngalami pasti dah. Udah blank. Saya punya kongsi nih, waktu blank nih, lagi berat-beratnya bangkrut tuh. Itu masuk tol mana, pulang mana, keluar mana. Harusnya keluar Ciputat nih, pulang-pulangnya ke Bogor, sampai Bogor baru sadar, blank. Antara kita meditasi atau betul-betul blank. Dalam keadaan blank begitu, baru dapat tuh cerita. Musa, kamu minggir. Saya mau hancurkan bangsa itu, kamu gak mati, kamu jadi bangsa yang besar. Musa itu menggembalakan jemaat yang tegar, tengkuk, jengkelno, soro banyak bilang, nemen udah ada. Kalau saya jadi Musa, oh Tuhan, akhirnya keadilan datang. Tuhan mau hancurkan bangsa itu, Bang, dia pantas dihancurkan. Terima kasih keluargaku jadi bangsa yang besar. Musa bilang apa? Tuhan, Musa bukannya minggir, malah ke tengah bangsa itu. Ambil nyawaku, selamatkan bangsa itu. Yang dipikirkan Musa 2, Tuhan, jangan orang bilang Jehovah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibunuh. Dia gagal menyelamatkan. Yang dia ingat namanya Tuhan. Jangan sampai tercemar. Dia gak ingat keselamatannya. Yang kedua, kasihan bangsa itu. Aku siap masuk surga. Itu kayaknya gak ada hubungannya sama dengan COVID, tapi bagi saya itu rema. Oh, oke. Tuhan, aku dari lahir baru sampai hari ini gak pernah berhenti melayani. Di surga buahku pasti udah banyak Tuhan. Tuhan ambil nyawaku, aku siap masuk surga. Tapi anakku belum banyak pelayanan, biar dia hidup lagi. Biasa gak bilang dia mati, tapi badannya udah dingin. Pingsan yang kedua. Habis doa seperti itu, saya deketin telinganya. Levin, kalau kamu dengar suara papa, kamu gerakin tanganmu. Tak tungguin tangannya bergerak. Karena sebelumnya dia gak bergerak. Yang kedua setelah doa seperti itu, tangannya gerak gini. Masih hidup, dia masih hidup ya. Singkat cerita dia hidup. Dan saya belum dipanggil-panggil. Karena saya udah berdoa tadi.
Tuhan panggil saya, hidupkan anak saya. Peristiwa traumatis itu tidak indah untuk dikenang. Peristiwa berhubungan dengan Tuhan indah untuk dikenang. Jadi mengenang peristiwa itu, saya tuh kayak ingat, hidupmu perpanjangan. Kamu hari ini bangun, kamu perpanjangan, kamu belum dipanggil. Lalu kita dari hasil meditasi, bahkan direnungkan lagi. Itu ayat Musa begitu diingat lagi. Itu memberi makna hidup. Jadi meditasi itu mendapat makna hidup. Berarti hidup saya ke depan, perpanjangan. Harus saya isi dengan benar. Saya harus berguna bagi Tuhan dan sesama. Memuliakan nama Tuhan, jangan sampai Tuhan dipermalukan. Tuhan, jangan sampai orang bilang Yehova gagal. Bahwa orang Mesir, keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh. Hebat banget ya Musa ya. Dalam keadaan seperti itu yang diingat mempermuliakan, bagaimana Tuhan dipermuliakan. Ingat kejadian itu, tak renungin gitu. Nah, makanya melayani jangan macam-macam loh, kamu perpanjangan. Kamu udah menawarkan diri, panggil. Tukar tempat, kayak Musa tukar tempat. Peristiwa traumatis tidak indah untuk dikenang. Maka peristiwa-peristiwa traumatis kalau bisa berubah menjadi peristiwa-peristiwa perjumpaan dengan Tuhan. Itu indahnya hidup saudara. Setiap kejadian peristiwa malapetaka selalu akan ada momentum perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan firman-Nya, dengan suara audible. Tapi itu adalah hasil dari yang saya sebut dengan meditasi firman. Di mana firman muncul menjadi tuntunan. Berikutnya lagi. Maka Yosua berkata begini, ini dalam bahasa Indonesia, yang juga dalam bahasa Inggrisnya meditated on. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi meditated on. Merenungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua dan Daud sebenarnya sepakat. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, menghayati, meditasi firman, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun perjalananmu berhasil dan beruntung. Itu buah dampak dari kalau hidup ini dituntun firman. Nah, saya sambung ceritanya ya. Kan saya tadi bangkrut ya. Di tengah kebangkrutan itu, terus saya belajar meditasi. Karena waktu saya bangkrut, stresnya luar biasa. Kongsi saya stroke, pembuluh darah otak pecah. Saya tidak stroke, tapi gula saya 500. Mau tidur, bangun tidur 600. Jadi namanya down phenomenon atau smoky effect. Jadi waktu malam gulanya turun, pada saat deep sleep bisa 80. Kalau Anda punya glucose control yang 24 jam, taruh di lengan atau di perut, bisa 15 hari, nanti 15 hari ganti lagi, itu detik demi detik, gulanya naik turunnya ketahuan. Ya, saya belajar supaya saya tahu, oh ternyata kalau di sleep, pulas, gulanya turun bisa sampai 80-70. Makan kerupuk 1 naik 20, peyek 30, durian naik 50, pisang tinggi juga. Jadi saya tahu apa yang naik buat saya, gitu ya. 15 hari pasang, itu detik demi detik. Tapi jadi stres saudara ya. Begitu bangun tidur, saya selalu lebih tinggi daripada sebelum tidur. Jadi ternyata saya ada stres yang tidak kelihatan. Kelihatan mukanya sanguin, ketawa-ketawa, tapi saya stres. Jadi bangun tidur itu tubuh produksi gula. Liver itu produksi gula dari fatty liver yang ada. Maka kalau gulanya dibakar terus, lama-lama fatty livernya habis gitu ya. Tapi habisnya karena dibakar terus. Kenapa dibakar? Karena tubuh butuh energi. Kenapa? Karena begitu bangun tidur, otak saya sudah mulai ngadapin tukang piutang, ngadapin begini, ngadapin itu begini, itu begini. Otak saya langsung aktif, bahkan setelah sembuh pun, utang udah lunas pun, ini otak udah begitu bangun langsung mikir, hari ini begini, ngurus ini, ngurus itu. Itu langsung gula dari jam 5 pagi, itu 100 misalnya, itu jam 8 udah 200, tanpa makan apa-apa. Intermittent fasting, tidak makan apa-apa, gula saya naik ke 200. Kenapa? Tubuh saya produksi energi untuk persiapan berantem berperang. Jadi sekarang saya kalau bangun tidur berkata begini, tenanglah jiwaku, badan tenang, liver tenang, gak usah produksi gula. Hari ini kita tidak berperang.
Aku akan berdiam diri dan Tuhan berperang ganti aku. Engkau akan melihat saja bagaimana malaikat bekerja sementara engkau memuji menyembah Tuhan. Liver tenang, jangan produksi gula, tenang. Kita tidak berantem, tubuh tenang. Engkau membungkus satu pribadi yang concern kesehatan. Kamu tidak akan menderita lagi. Jangan stres. Karena tubuh bisa stres. Nah, dulu saya belajar sampai akhirnya karena stres itu obat nggak nyanda. Jadi metformin sampai 1000 pagi, 1000 malam, jadi 2000, harusnya kan cuma 1000. Glimepirid harusnya kan cuma 2 mg, kita 3, jadi 6. Ya gula 500, bangun 600. Stres kronis, obat nggak nyanda. Stres kronis, misalnya minum obat tidur, ya nggak bisa tidur juga. Itu stresnya udah melampaui segala, jadi bukannya firman Tuhan, tapi melampaui akal. Itulah kenapa saya belajar meditasi. Oke, singkat cerita, belajar meditasi bisa sembuh, bukan sembuh sih, terkendali. Gula bisa 100-an, yakin dah gitu ya. Apalagi belajar yang lain, istri lepas kursi roda dan pakai tongkat. Akhirnya saya ngajar meditasi, ngajar olah nafas. Ya, waktu itu nggak berani pakai nama meditasi ya, ngajar olah nafas gitu ya. Tai Chi, Qigong, yoga diganti nama, body stretching gitu dalam satu modul pola hidup sehat. Satu orang bayar 1 juta masuk WA Group. 1 bulan dapat 30 orang, 20 orang, 40 orang. Kadang satu bulan bisa 2 grup, 1 grup 20 orang, jadi 40 juta. Lumayan lah. Sampai anak kena COVID tadi, ceritanya begitu. Begitu anak kena COVID, pertama tuntunan firman. Ada ayatnya. Tapi juga tuntunan yang gak ada ayatnya. Karena Tuhan kan tidak berubah. Dulu sekarang selamanya nggak berubah. Kita nggak bisa di dalam penjara teologi aja gitu, nggak boleh bicara lagi. Nggak, dia berbicara. Dan dalam meditasi saya seperti dengar suara Tuhan. Waktu itu saya bilangnya seperti, sekarang jadi yakin. Itu pelajaran olah nafas gratiskan. Loh, Tuhan saya bangkrut Tuhan. Ini sekarang penghasilan saya, gratiskan. Suara Tuhan bukan sini. Kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Itu berkali-kali itu kalau suara Tuhan itu bisa setan juga bisa berkali-kali. Dalam dapat suara seperti itu, pas baca Alkitab, kan kita ada yang urut tadi ya, masuk di Lukas waktu itu. Lalu dibawanya kepada Yesus segala orang yang sakit dan kelemahan dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Gak ada hubungannya sama saya. Perikop di bawahnya, Tuhan memanggil muridnya dan memberi kuasa kepada muridnya untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Oh, aku muridnya juga. Berarti saya diberi kuasa untuk menyembuhkan. Tapi saya bukan tipe yang KKR, tumpang tangan, oles minyak. Ya kamu menyembuhkan dengan ilmu kamu, ilmu gizi, ilmu olahraga, pola hidup sehat. Oh, ya itu sekarang saya kerjakan. Ya sekarang gratisin. Ini bergumul, gak langsung, kita dengar suara Tuhan tuh gak langsung, ya Tuhan gitu. Enggak saudara ya. Digumulin. Oke, boleh gitu. Akhirnya saya umumkan waktu itu saudara ya, gratis gitu. Namanya gratis saudara. Dari 20 orang, 30 orang, tiap bulan bisa 200, bisa 300, bisa 500. Dan hebatnya kalau suara Tuhan itu digenapi. Kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Tapi masih mikir tuh waktu bilang iya, kasih pengumuman ini belum tahu. Ini peliharanya dari mana? Sekolah, perusahaan bangkrut, sekolah sepi. Peliharanya dari mana ya? Dari mana ya gitu ya? Berjalan 1 bulan, 2 bulan, yang duit tinggal berapa? Tinggal segini. Dari mana nih? Oke, boleh file berikutnya. Tiba-tiba kok udah, saya terakhir ngelukis itu 2009. Berarti sudah 10 tahun, 11 tahun gak ngelukis. 11 tahun lah 2020. 11 tahun gak ngelukis. Itu bisa dapat order lukisan. 1. Minggu depan dapat lagi 1. Wah, Tuhan bisa pelihara ya dari lukisan. Wah, bener loh. Begitu digenapi, kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Itu momentum tuh, cek, mulai ngelukis. Tiap bulan laku, satu. Bukan tiap bulan, tiap minggu. Bahkan saya udah catat, kalau disingkat cerita, 2 tahun laku 162 lukisan. Aduh, sampai COVID berhenti dan sampai hari ini juga belum ada order lukisan lagi. Emang itu bagus, itu lagu bagus banget, saya pasti ngarang gitu ya. Musim akan selalu berganti. Musim mahasiswa, musim pengusaha, musim bangkrut, musim jadi pelukis. Ya, nggak ada lagi order. Lukisan berhenti terus saya mati gitu. Lukisan berhenti udah 2,5 tahun, nggak ada order. Terus saya mati gitu. Lihatlah saya hidup
peganglah tanganku, aku hidup. Rapalah tanganku, aku hidup, saudara. Kenapa? Itu ajaib, ini ajaibnya. Jadi begitu lukisan berhenti, kan waktu itu gratis, bikin Zoom gratis. Panggil dokter ini, panggil dokter itu. Semua pembicara itu mengendorse produk. Ketika udah 2 tahun, followernya udah 11.000, 15.000. Saya malah kepikir, kalau gitu aku jualan produk juga dah gitu ya. Oke, singkat cerita saya jualan produk. Oke, berikutnya lagi. Maka dalam 9 bulan saja saya menjadi Crown Director. Dalam 15 bulan jadi Royal Crown Director. Itu di bulan ke-9 itu ke Malaysia, ke Bangkok jadi pembicara. Lalu berikutnya Kuala Lumpur udah jadi top seller nasional. 5 besar masuk. Boleh gambar berikutnya lagi. Lalu ini yang di Taiwan juga malah satu-satunya dari Indonesia yang untuk yang Royal Crown ya, yang naik ke panggung menjadi best untuk nasionalnya itu 4 Desember. Dan yang terakhir, gambar berikutnya ini berita juga masih baru ya, dalam arti belum pernah diceritakan di sini. 11 Desember tahun lalu saya Best Entrepreneur 2025 versi Appli. Jadi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh file berikutnya lagi. Nah, kalau saya renungkan, itu baru nyambung. Tuhan, aku kuliahnya teknologi pangan dan gizi. Bukan marketing, bukan ekonomi. Jadi aku gak bisa strategi. Tapi tak pikir-pikir, Tuhan pintar banget ya. Aku suruh gratisin olah nafas, pola hidup sehat. Begitu gratis, orangnya banyak. Baru didorong, jualan gitu ya. Ya udah banyak. Kalau dulu gak digratisin. Mencapai penghargaan ini enggak? Ya enggak lah, kan komunitasnya enggak terbentuk. Tapi bikin komunitas kan bukan dalam rangka in purpose sebagai strategi. Itulah kenapa kalau saya pribadi bisa melihat tuntunan Tuhan. Atau orang-orang yang ikut lama, ikut pelajaran saya dari 5 tahun lalu. Udah tahu 3 tahun gratis. Kalau sekarang gabung baru minggu ini gitu ya. Ada juga yang komentar, ya ujung-ujungnya jualan gitu ya. Ya karena dia masuk gabung baru tahun sekarang, nggak lihat di mana dulu sejarahnya. Di mana gratis pun kita layani tiap pagi Zoom. Itu adalah saya bisa melihat bagaimana Tuhan baik lewat firman ataupun suara yang nggak ada ayatnya. Ya tuntunan itu bisa nggak ada ayatnya. Kamu ngalah kan nggak ada ayatnya. Kamu gratisin kan nggak ada ayatnya. Ya ngalah sih ada ayatnya, tapi dalam kasus tertentu nggak ada ya. Oke, 3 menit lagi. Berikutnya kalau kita singkat ya. Sekarang apa itu meditasi nafas? Next. Meditasi nafas ya mungkin molor sedikit. Adalah bagaimana kita memahami nafas di dalam meditasi. Ayatnya untuk direnungkan adalah Kejadian 2:27. Tuhan bikin Adam dan diberi nafas hidup. Ini saya pernah sampaikan di sini ya. Jadi saya ulangin aja, ayatnya singkat aja saya sebutkan. Tuhan bikin Adam, dihembuskan nafas, lalu hidup. Jadi Adam, manusia itu hidup karena nafasnya Tuhan. Berikutnya lagi, Ayub, lebih jelas lagi. Ayub pasal 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah dalam lubang hidungku. Roh Allah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kalau ia menarik kembali, atau boleh file berikutnya, itu ayat yang sama saya gedein. Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya, maka binasalah sama-sama segala yang hidup. Jadi orang itu hidup. Karena waktu mengambil nafas, roh Allah ada padaku, roh Allah dalam lubang hidungku. Jadi kita ambil nafas, yang masuk bukan sekedar oksigen. Secara biologis yang masuk oksigen. Tapi secara teologis waktu kita ngambil nafas, roh Tuhan masuk. Roh Tuhan masuk ke mana? Ke paru-paru. Di paru-paru roh Tuhan atau oksigen dipegang sama alveoli. Lalu oksigen atau roh Tuhan ini dibawa oleh darah ke seluruh sel. Makanya ada tertulis nyambung juga loh. Jangan makan darah, itu nyawa. Lalu roh Tuhan ini dibawa oleh darah ke setiap sel tubuh. Maka tubuh kita bait Roh Kudus. Jadi kita memahami nafas sebagai persekutuan dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, ayat yang berkata, semua yang bernafas itu karena roh Tuhan. Nah Pak, kalau agamanya lain-lain, ya Alkitab berkata, semua yang bernafas, bahkan binatang itu rohnya Tuhan. Tapi jangan lupa ada ayat yang lain. Semua manusia bernafas karena rohnya Tuhan. Kalau nggak ada roh Tuhan, manusia mati. Tapi ada ayat yang lain. Manusia hidup 1 kali, setelah itu dihakimi. Jadi waktu mati, roh ini akan kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Dihakimi. Dan waktu penghakiman itu ada ayatnya lagi.
Barang siapa percaya kepada anak, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, sesungguhnya ada adalah hukuman. Jadi bernafas benar dengan rohnya Tuhan. Masa rohnya setan? Gak ada ayatnya. Tapi masalahnya waktu kita bernafas itu masih hidup, kita itu percaya Tuhan apa tidak? Menyembah Tuhan akan dihakimi. Kalau saya lebih yakin lagi nanti, jangan-jangan waktu penghakiman itu untuk kita berubah jadi momen apresiasi. Terimalah mahkota yang disediakan bagimu. Ya, bukan enyahlah kamu. Tapi semuanya akan dihakimi. Karena semua bernafas itu rohnya Tuhan. Nah, mari kita menghayati nafas itu, tarik nafas, itu rohnya Tuhan. Oke, boleh file berikutnya. Makanya dulu menah waktu khotbah di sini, bahkan Pak Herman puterkan itu videonya Kong Hee ya. Oke, tapi berikutnya, nah, kalau singkat banget aja, hanya tak kasih gambar-gambarnya. Kenapa kalau secara ilmiah nafas itu bisa menyehatkan? Karena ayat pun berkata, nafasmu itu menghidupkan aku, di mana konteksnya Ayub sakit. Sehingga sebenarnya itu ayat, nafasmu itu menyembuhkan aku. Secara teologis, nafas itu rohnya Tuhan. Apa yang Tuhan gak bisa sembuhkan? Tapi secara ilmiah ternyata waktu kita tarik nafas, buang nafas yang normal itu imbang. Seperti anak kecil. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Waktu kita perasaan kacau, pikiran kacau, ternyata nafas kita gak teratur. Nafas kita terlalu banyak nafas tarik kuat. Dan kekurangan nafas hembus lega. Contoh, kita ketemu ular. Ya, ularnya belok. Balik lagi. Ya, bos masuk kantor. Bosnya keluar lagi. Itu berarti bos menakutkan, gitu kan. Kalau bosnya baik, masuk kantor. Bos datang, gitu. Bos datang, gitu ya kan. Lebih bahaya lagi, suami pulang, gitu ya kan. Bapak lagi enak, istri masuk kamar, gitu ya. Itulah ular dalam hidup Anda, gitu ya. Ya kan? Jadi kita kebanyakan kaget. Maka kita belajar tarik nafas, buangnya lega. Tarik. Lega itu menaikkan parasimpatetik. Karena kalau kebanyakan simpatik kayak saya, bangun tidur pun gulanya naik. Jadi kita kurang parasimpatetik. Nah kalau parasimpatetiknya naik, kita akan ngantuk. Jadi orang gak bisa tidur karena tubuhnya kekurangan parasimpatetik. Parasimpatetik itu rest and digest. Jadi kalau kita makan tapi gak rest and digest, nutrisi gak keserap, gimana mau sembuh? Dan menaikkan parasimpatetik itu bisa dengan diantaranya buangnya lega. Jadi tarik, selega utangnya udah lunas itu. Gitu ya. Pak Jarod, kalau utang saya udah lunas, saya bahagia banget Pak. Utangnya banyak. Kapan bahagianya ya kan? Nah kalau suami saya berubah Pak, saya akan bahagia banget. Ya elah Bu, nanya tuh nenek yang udah nikah 50 tahun Nek, apa suaminya sudah berubah? Soro, tambah tua, tambah soro. Jadi ada tarik nafas. Seolah-olah dia sudah berubah gitu loh ya. Itu namanya nafas lega. Nah, berikutnya lagi, nah waktu kita nafasnya itu bahkan kita bukan nafas lega. Next, nafasnya kita lambatkan. Kayak yang diajarkan by Teko, ya Mr. Gobin. Atau kalau saya nggak belajar dari dia sih, saya belajar dari John Kabat-Zinn. Itu nama yang saya tulis dari John Kabat-Zinn. Itu dekan Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Itu mengajarkan kalau kita nafasnya lambat, makin lambat nafasnya, itu gelombang otak kita itu naik ke theta dan delta. Kita stres, mikir utang, mikir apa, pokoknya mikir aja deh. Mikir tugas lagi skripsi, itu otak kita beta, nggak bisa tidur. Alfa itu aja udah lumayan, itu gelombang bumi, gelombang alam semesta. Sampai ada bilang gelombang alfa itu gelombang Tuhan, gitu ya. Gelombang alfa itu kita tenang, santai, itu aja udah bisa tidur, pulas. Ya, gelombang otak kita di alfa. Ketika kita mulai nafas lambat yang tercepat, misalnya 55, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu nafasnya kalau dalam tidur, dia teratur banget, tariknya 5 detik, buangnya 5 detik. Mulai ada tagihan, ada utang, ada mertua, mulai ada mantu, itu nafasnya makin gak teratur. Makin banyak stres, nafasnya makin teratur, stres banget, tersengal-sengal. Ya, maka kita perlu memperlambat nafas. Nah, begitu nafasnya kayak saya mulai bisa, saya 30 belum nyaman. Tapi saya sudah bisa tarik nafas 25 detik, buang nafas 25 detik. Jadi pelan sekali nafasnya.
Itu ternyata secara gelombang otak bisa diukur pakai alat namanya EEG, aplikasinya namanya Kubios. Tapi Kubios ini mahal, tiap tahun harus di-update terus, per ngupdate softwarenya 9 juta. Itu kita bisa lihat bahwa gelombang otak kita tuh theta dan delta. Disitulah mimpi dan penglihatan. Nah, secara teknis waktu kita tetapi ada kolerasi bukan dengan nafas yang dilambatkan. Ketika hati kita bergerak dari ketakutan, takut itu disebut energi kematian. Oleh baik itu David Hawkins maupun John Kabat-Zinn. Bukankah Alkitab berkata, apa kamu bisa dengan kekhawatiranmu menambah sejengkal hidupmu? Kita khawatir dan takut, nafas kita nggak teratur, denyut jantung nggak teratur. Denyut jantung itu sinyal bagi organ-organ tubuh. Waktu kita mengatur nafas, karena ngatur hati itu susah. Tapi kita punya 2 jalur sebenarnya, mengatur nafas atau mengatur hati. Lebih bagus lagi dua-duanya. Ketika hati itu meninggalkan ketakutan, apatis, rasa bersalah, nafsu, naik ke atas, love, peace, joy. Sampai nanti ke enlightenment. Teman kita Buddha bilang tahu sejati. Saya memberikan istilah enlightenment itu perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita meditasi, ketemu firman aja, yang ada sukacita, pengharapan. Karena ayat-ayat itu menguatkan, berbicara. Sampai merasakan kasih Tuhan. Itu energi tubuh kita, itu namanya energi kesembuhan. Itu udah ke wilayah kesembuhan. Lalu kita betul-betul pikiran, perasaan diistirahatkan. Gelombang otak kita theta dan delta. Jangan takut meditasi, karena ada lahir baru. Begitu lahir baru, roh kita itu ada Roh Kudus. Pikiran, perasaan istirahat. Gelombang otak kita theta dan delta. Kita peka dengan suara Tuhan. Kita itu kan cepat ketemu Tuhan. Itu lebih cepat kira-kira itu nyambungnya gitu ya. Tuhan tuh ada di mana-mana, tapi kan kita nggak nyambung. Kita nggak nyambung karena pikiran kita sibuk, perasaan kita sibuk. Pikiran apa tuh? Ya kalau mungkin Pak Herman dulu ya, udah beres ya Pak ya. Gedung. Kalau saya utang, bangkrut, itu kan mau dikasih ayat, mau tenang lahir jiwa gue, muncul lagi. Sampai benar-benar kita secara teknis, baik nafas, baik perasaan, digabung. Akhirnya kita buat duduk tenang, tarik nafas. Kita yakin tuh roh Tuhan masuk. Dengan cepat kita rasakan kasihnya Tuhan. Dengan cepat juga sebuah ayat yang bukan kita cari. Sekali lagi. Tapi Roh Kudus ingatkan. Kita tangkap sebagai pewahyuan, enlightenment. Lalu muncul apa? Muncul energi. Energi kesembuhan, pemulihan. Baik untuk badan. Ya, berikutnya lagi, singkat sekarang. Nah, ternyata waktu otak kita theta dan delta dan dipenuhi cinta kasih yang luar biasa, ada otak yang namanya otak tengah. Amigdala, hipokampus, talamus, dan dia berdekatan nempel dengan kelenjar endokrin yang namanya pituari. Maka begitu tenang, damai, sejahtera, itu otak itu langsung berkoneksi yang paling utama, belum jantung, belum liver, itu usus. Lihat aja gambarnya, mirip nggak usus sama otak? Dipikir-pikir mirip ya. Dan ternyata ada kayak kabel-kabel begini yang utama itu dari sentral listriknya bukan ke lampu, saudara, ke box itu dulu, sekring dulu. Itu kabelnya paling banyak kan, baru nyebar kemana-mana kan. Nah, dari otak tengah itu yang paling banyak komunikasi itu justru bahkan komunikasinya 2 arah, itu dengan usus. Berikutnya lagi, makanya ketika otak tengah bermasalah, otak tengah itu perasaan dan memori. Perasaan dan memori bermasalah, masalah pertama itu pencernaan. Perut mulai bermasalah, pencernaan bermasalah, penyerapan bermasalah, mahnya kambuh, GERD-nya kambuh, alergi muncul, autoimun muncul. Alergi autoimun hampir pasti leaky gut, usus bocor. Berikutnya lagi, maka ketika orang stres, maka dari otak ini, terutama otak tengah, amigdala, talamus, hipokampus, amigdala, itu dekat situ ada kelenjar pituari. Itu kelenjar pusat hormonal. Mau hormon estrogen, mau testosteron dikendalikan di situ. Dan dia nempel dengan memori. Maka begitu memorinya itu kepahitan, gak bisa mengampuni, bermasalah di hormon. Itulah kenapa kita tuh diajari mengampuni gitu ya. Makin ternyata mengampuni bukan hanya masuk surga, tapi sehat juga. Nah, kalau kita memorinya itu jelek, atau perasaannya jelek, kecewa kepahitan, perasaannya jelek, memorinya jelek. Kalau emosinya jelek, marah, logikanya jelek. Sudah marah, kepahitan pula. Sudah bodoh, pelupa.
Makanya kalau marah jangan ngambil keputusan, nanti keputusannya nggak logis. Marah, logikanya jelek. Kepahitan, memorinya jelek. Ya, jangan dua-duanya. Ya kalau bagus ya. Nah, maka kita bisa menyembuhkan, kalau diputar balik karena dua arah, kita bisa menyembuhkan pencernaan. 60% sistem imun dari menyembuhkan perasaan. Ya, karena itu kombinasi dua arah. Berikutnya lagi, gambarnya agak rumit, tapi itulah kenapa sebenarnya terjadi autoimun. Kenapa terjadi alergi? Jadi ususnya merenggang. Begitu ususnya merenggang, gluten nggak boleh masuk. Dia masuk. Gluten jadi racun, sehingga harus free gluten. Harusnya yang masuk itu asam amino, namanya tritopan, lisin, dan seterusnya. Ini masih protein masuk. Yang tidak boleh masuk tapi masuk, antibodi berpikir itu musuh, diserang. Ternyata protein seperti ini juga ada di kulit. Kulit diserang. Psikosorasis, autoimun kulit. Oh, yang seperti ini ada di tulang. Tulang diserang, osteoartritis. Atau kulit tadi bisa vitiligo. Semua autoimun dimulai dengan leaky gut, usus bocor. Jadi apa yang nggak boleh masuk, jadi masuk. Merkuri nggak boleh masuk, dia masuk. Akhirnya merkurinya ke kulit, gatal-gatal, ke rambut bermasalah. Merkuri dibawa kemana? Nggak tahu dibawa kemana. Diawali dengan usus bocor. Maka begitu ususnya bocor, penyakitnya banyak. Kenapa bocor? Karena stres. Kita nggak boleh stres supaya ususnya balik rapat lagi. Walaupun ada cara lain untuk merapatkan, ya probiotik dan lain-lain. Tapi hari ini adalah ketika kita stres, pencernaan bermasalah. Anda makan apa saja, masuknya ke mulut. Lalu ke lambung, lalu ke usus. Di usus itulah makanan diserap. Dinding usus halus itu kayak begini gambarnya. Jadi kayak cuma satu sel, dijejer tipis sekali. Dari usus halus di sebelah atas, itu di bawah udah darah. Dan disitulah semua nutrisi, vitamin, antioksidan itu masuk lewat dinding usus halus tadi. Yang tidak boleh masuk, nggak boleh masuk. Yang tidak boleh masuk menjadi benda asing. Bisa menjadi alergi, apapun juga. Makanya waktu saya penuh dengan kebencian, saya juga alerginya macam-macam. Makan kacang, mencret, makan ebi atau cumi atau ikan asin, satu biji aja. Celah-celah kulit mulai berlendir. Apalagi udang, ikan asin, udah semuanya alergi. Karena saya punya kebencian sistemik. Kebencian yang mendalam. Saya orang miskin, saya benci siapa? Saya benci orang kaya. Masalahnya yang kaya itu Cino. Maka saya benci karena Cino. Lahir baru bertobat. Ternyata hati saya baru. Lihat Tionghoa kok cantik ya. Bisa bilang Tionghoa ya. Tak nikahi saudara. Tapi sebelum saya menikah, lahir baru 82. 82 saya udah lepas dari semua alergi. Karena waktu penuh kebencian, usus saya nggak benar. Dulu saya belum belajar ini. Sekarang belajar functional medicine. Ketemulah John Kabat-Zinn. Kalau di Indonesia ada Dr. Grace Yahaya, psikofisiologis yang ngajarin begitu detailnya. Dr. Genti mengenai leaky gut. Pantas ya waktu saya lahir baru ketemu Tuhan, saya sembuh ya. Ya memang tidak semua mujizat harus diilmiahkan. Tapi itu membuat saya jadi kayak, pantas ya waktu merasakan hadirat Tuhan, lahir baru, damai sejahtera, penuh cinta kasih. Saya sembuh dari berbagai macam penyakit. Ya, bagi saya orang seperti saya itu senang dengan penjelasan logis. Walaupun itu mujizat, tapi ada penjelasan yang masuk akal. Karena yang masuk akal itu membuat saya untuk lebih komitmen supaya nggak kambuh. Jangan sampai mujizat terjadi, tapi terus kambuh lagi. Maka dengan belajar itu, gitu ya. Oke, terakhir, penutup. Penutupnya adalah kesimpulannya mengenai meditasi nafas. Jadi meditasi itu apa sih? Kita menyadari nafas sebagai persekutuan dengan Tuhan dan menikmati nafas seperti masuknya roh Tuhan dalam tubuh kita. Maka bagus banget tuh, setiap nafasku memuliakan namamu. Pak, kalau saya ke loteng atas Yerusalem, Pak, itu hadirat Tuhan kuat sekali, Pak. Ya, lagi perang, gak bisa ke sana. Gimana kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun berada, selagi kita bernafas, hanya butuh duduk sebentar, meditasi nafas, menyadari nafas sebagai persekutuan dengan roh Tuhan,
Sudah bisa menikmati nafasnya Tuhan. Lalu kita mulai berdiam, diingatkan firman. Aduh, kalau itu Anda nikmat, itu nikmat yang paling murah, saudara. Pak, ngopi di sana nikmat banget, Pak. Bayar. Di sana kafenya baru, Pak, bayar gitu ya. Duh, ke Israel hadirat Tuhan kuat banget, Pak, bayar. Bayangin, telah tiba saatnya. Orang tidak perlu ke Yerusalem, tidak perlu ke Samaria, tapi Bapamu adalah Maha Hadir. Masuk pintu dan kunci kamar, Bapamu ada di sana. Saatnya datang orang untuk menyembah Tuhan, bukan di gunung atau di sana, di sini, tapi dalam roh dan kebenaran. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh menikmati nafas Tuhan. Sebagaimana menikmati hadirat Tuhan. Dan karena kami menyadari bahwa kami berhenti bernafas, kami berhenti hidup. Saat nafas kami kembali kepada Tuhan, kami tahu itu bukan penghakiman. Kami juga menantikan hal itu sebagai sebuah upacara apresiasi. Karena selama kami bernafas, kami belajar setia. Kami belajar melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami menunggu-nunggu hari apresiasi itu. Tapi selagi kami masih bernafas, kami mau hidup menyenangkan Tuhan dan berguna bagi sesama. Selagi kami masih hidup, kami mau menyadari bahwa bernafas adalah berhubungan dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami boleh berhenti sejenak beberapa menit setiap hari untuk kami tenang dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berbicara. Kami menanti-nantikan diingatkan sebuah firman karena firman-Mu itu kekuatan kami. Karena kekuatan, karena dukungan orang, backing orang, kami pernah dikecewakan. Kami pernah dikhianati. Tapi kami yakin dengan Tuhan. Kami percaya dengan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami.